ini dibangun menggunakan Laravel 6.1, jQuery, dan MySQL, serta template yang sangat good looking. Website ini memiliki tampilan user-friendly dan easy to use atau mudah sekali digunakan. Serta web ini juga dapat saling berkomunikasi antara front-end dan back-end-nya, di mana halaman front-end digunakan untuk customer yang ingin melakukan booking dengan mudah dan cepat, sementara back-end dilakukan untuk pegawai agar dapat mengelola semua transaksi yang terjadi dengan mudah. Demikian pula pegawai dapat melihat grafik pendapatan yang sangat good looking juga tentu saja, kemudian laporan yang sangat lengkap sekali mulai dari transaksi sampai customer tersering datang. Kita juga bisa melihat di sini ada fitur download PDF dan download Excel. Oke, sekarang kita mulai saja ke tutorial step by step bagaimana cara menggunakan website ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tertera di judul, saya di sini akan mendemokan website yang telah saya bangun, yaitu website Insani Futsal. Website ini dibangun menggunakan Laravel 6.1, jQuery, Bootstrap, MySQL, template backend-nya itu dari Creative Theme, kemudian template front-end-nya dari OneSchool. Nah, jadi website ini dibangun berdasarkan perusahaan yang bernama Insani Futsal. Perusahaan ini sebelumnya masih menggunakan Microsoft Excel untuk mencatat transaksi, melihat laporan, mencetak laporan, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini cocok digunakan untuk lapangan futsal yang memang mempunyai studi kasus yang sama. Nah, bisa juga digunakan sebagai referensi tugas kuliah, bahkan mungkin referensi tugas akhir, karena saya juga menyediakan rancangannya. Aplikasi ini mempunyai 3 kelebihan utama, yaitu keamanan default Laravel, jadi keamanannya sudah cukup baik ya. Kemudian juga user friendly, dan tentu saja easy to use atau mudah sekali digunakan. Bagi yang tertarik, kontak saya tersedia di deskripsi, kalian bisa menghubungi saya, dan harganya juga sudah saya sediakan di deskripsi. Langsung saja menuju ke pembahasan. Yang pertama saya akan membahas hak aksesnya dulu. Website ini memiliki 3 hak akses, yaitu admin atau pemilik perusahaan, operator atau pegawai, dan customer itu pelanggan. Nah, admin ini memiliki hak penuh untuk mengakses seluruh halaman, termasuk data master. Nah, kalau operator itu hanya mengelola di bagian back-end dan tidak bisa mengakses halaman data master. Untuk customer itu hanya dapat mengakses halaman front-end saja. Sekarang kita masuk ke bagian tutorial step by step bagaimana cara kerja website ini. Yang pertama, kita harus membuat database-nya dulu. Nah, kebetulan saya membuat nama database-nya itu dengan nama Futsal. Nah, langkah selanjutnya kita harus migrasi database dari project kita ke MySQL dengan cara buka terminal, kemudian arahkan ke folder di mana project kita berada, lalu ketikkan php artisan migrate. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan seeder untuk menambahkan data default ke tabel kategori dengan mengetikkan perintah php artisan db-2 seed class sama dengan kategori seeder. Jika sudah sukses, maka akan memunculkan sebuah notif di bawahnya. Nah, tapi belum sampai di situ, kita masih harus melakukan satu langkah lagi, yaitu seeder dengan mengetikkan php artisan db-2 seed class sama dengan user seeder. Oke. Nah, sudah sukses. Nah, seeder ini digunakan untuk membuat satu akun admin agar nantinya kita dapat dengan mudah mengelola semua halamannya. Nah, sekarang tentu saja kita harus menjalankannya dengan mengetikkan php artisan serve. Nah, jika sudah, kita dapat mengakses halaman ini atau kita akses di URL langsung dengan mengetikkan localhost dik2 8000. Nah, jadi ini adalah halaman utama dari website kita. Nah, tapi kita tidak akan membahas ini dulu, kita akan masuk ke halaman login dan mengetahui fitur-fitur di dalamnya. Nah, tentu saja halaman login ini mempunyai fitur
login, dan juga sign up. Nah, yang pertama akan kita coba adalah sign up dulu. User yang melakukan register di sini maka otomatis akan mempunyai level customer. Di sini juga ada email. Nah, ini penting ya, emailnya diusahakan itu harus aktif karena nanti email ini akan berguna untuk melakukan reset password. Kita coba di sini, coba user, kemudian masukkan emailnya farhanmahesa20 misalnya @gmail.com. Nah, ini email saya email aktif ya. Nah, kemudian ada password, kita masukkan saja, dan password itu minimalnya 4 ya. Ini adalah tampilan ketika kita gagal mendaftar karena kita membutuhkan 4 karakter atau lebih untuk password ya. Sekarang kita akan coba untuk mendaftar dengan email yang sudah terdaftar, di mana email ini adalah email yang sudah kita buat melalui Migrate dengan PHP Artisan tadi. Kita coba. Nah, tampilannya seperti ini, katanya the email has already been taken, atau email sudah pernah digunakan. Nah, kita coba 1234 misalnya, 1234. Kemudian klik register, dan kita langsung diarahkan ke halaman login jika berhasil. Nah, lalu kita coba di sini farhanmahesa20@gmail.com 1234. Nah, sekarang kita akan coba fitur login ya. Oke, sudah berhasil. Nah, ada perbedaan ya. Di sini ada history booking, kemudian di sini ada profile dan logout. Nah, sekarang yang akan kita coba adalah forgot password. Nah, forgot password ini, kenapa tadi saya bilang harus pakai email aktif? Cara kerja dari forgot password ini sudah jelas di sini di tombolnya kirim link reset password. Maka ketika diklik, link untuk reset password akan dikirimkan ke email gitu. Di sini sudah berhasil, we have emailed your password reset link katanya. Nah, lalu kita cek di emailnya. Nah, ini dia. Ya, barusan saya sudah buka ya. Ini kenapa namanya ada 2, Farhan M, Insani Futsal, karena sebelumnya saya kasih namanya Farhan M dan sekarang sudah diganti menjadi Insani Futsal. Nah, ketika dibuka, kita klik reset password. Nah, maka akan diarahkan ke halaman untuk mereset password, dan di sini sudah jelas emailnya sudah ada di sini. Kemudian kita masukkan password. Misalnya password barunya 12345, kalau tadi 1234, sekarang 12345 ya. Saya reset, apakah masih sana? Nah, di sini langsung diarahkan ke halaman login. Nah, kemudian kita coba @gmail.com 234. Nah, ini passwordnya, ini saya coba dulu pakai password lama. Nah, kemudian gagal, username atau password salah. Nah, karena passwordnya sudah diganti. Sekarang kita coba Farhan Mahesa berapa tadi, 20@gmail.com 45. Nah, sekarang 1245. Kemudian kita masuk. Nah, sudah bisa masuk. Halaman ini juga akan mengarahkan ke halaman sesuai dengan level dari si user tersebut. Misalnya ketika usernya itu customer, berarti akan di halaman ke front end, dan ketika admin atau pemilik itu di back end gitu. Nah, kita akan coba login menggunakan admin yang tadi kita sudah buat seedernya dengan PHP Artisan, yang mana kalau kita cek di sini, ini kenapa sekarang jadi ada, karena kita tadi sudah melakukan migrate melalui PHP Artisan. Nah, karena kalau kita lihat di user ini ada 2 user. Nah, ini user yang tadi kita buat dengan register, dan ini kita buat dengan seeder ya, yang dimana levelnya ini sudah admin. Nah, kita akan login menggunakan ini. Kebetulan passwordnya sama, 1234 234, bisa dilihat. Nah, kita sudah berhasil melakukan login dengan level admin,
dan diarahkan langsung ke halaman backend. Halaman ini masih kosong karena kita belum mempunyai data master ya, tapi itu akan kita bahas nanti. Jika kita sudah melakukan login, maka kita tidak bisa kembali ke halaman login. Kita harus logout untuk kembali ke halaman login. Begitupun juga dengan level customer. Jika customer kembali ke halaman login, maka dia harus melakukan logout terlebih dahulu. Bahkan customer juga tidak dapat mengakses halaman backend ya, dan akan dikembalikan ke halaman front end. Itu tadi penjelasan mengenai fitur-fitur yang berkaitan dengan autentikasi ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah halaman dari backend itu sendiri. Nah, halaman ini digunakan untuk operator yang bertugas untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Begitu. Jadi seperti ketika ada yang datang dan mau main, ketika membayar dan lain-lain ya. Nah, tapi di sini kita lihat masih kosong karena kita belum mempunyai data master. Nah, oleh karenanya kita buat dulu. Yang pertama yang paling penting itu adalah data master lapangan. Jadi kurang lebih seperti ini. Rata-rata semuanya sama ya tampilannya. Jadi ada di sini ada tombol tambah data lapangan. Kemudian data yang ditampilkan itu bisa disortir mau berapa banyak ya. Kemudian ada cari data di sini. Selain itu, halaman ini juga mempunyai fitur yaitu CRUD ya, create, read, update, dan delete. Karena kita belum mempunyai data, kita coba tambahkan dulu beberapa lapangan. Sedikit pembahasan tentang form penambahan dan juga pengubahan juga sama ya, kurang lebih validasinya seperti ini. Jadi ketika kosong maka akan ada muncul notifikasi the name lapangan field is required, katanya lapangannya harus diisi. Misal saya isi lapangan 1, kita tambah di sini beberapa lapangan. Nah, setelah ditambahkan maka muncul notifikasi seperti ini yang dapat kita close. Oke, seperti itu untuk penambahan data. Untuk mengubah data, itu kita bisa klik tombol ini. Lalu kita ubah misalnya jadi lapangan 6. Terakhir, untuk penghapusan kita bisa klik tombol X di sini. Lalu akan muncul sebuah modal ya. Saya menggunakan suite alert di sini yang berisi pertanyaannya dan juga peringatan data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Nah, kalau di cancel, data tentu tidak akan dihapus. Jika kita pilih yes, nah, data berhasil dihapus. Nah, berikutnya tidak kalah penting yaitu penambahan data jadwal. Tampilannya kurang lebih sama seperti tadi dan saya sudah menambahkan beberapa data di sini. Untuk tambah data dan edit datanya kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian kita juga bisa mencari di sini, misal 08. Nah, angka yang kita ketikkan di sini akan mencari secara real time tanpa kita reload. Misal saya contohkan di sini 08, maka data yang akan dicari data yang mengandung angka 08. Nah, jika kita mencari dengan 09, maka kita mempunyai dua data di sini karena kita mempunyai dua buah data yang mengandung angka 09 begitu. Kemudian selanjutnya data yang barusan kita buat yaitu data lapangan dan data jadwal itu sangat berkaitan erat dengan home. Di sini kita bisa melihat ada dua buah card dengan judul yang berbeda yaitu lapangan 1 dan lapangan 2. Nah, kenapa cardnya ini ada dua? Karena tadi kita memiliki dua buah data di master lapangan, maka akan dibentuk dua card dengan memiliki jadwal yang sama ya. Nah, data jadwal ini diambil dari data yang kita tambahkan pada data master jadwal. Kira-kira seperti itulah hubungannya antara data master lapangan dan data master jadwal ke halaman home. Kita akan bahas halaman ini lebih lanjut nanti. Selain memiliki pengaruh ke halaman home backend, data master lapangan dan data master jadwal ini juga memberikan pengaruh ke halaman
booking pada front end. Nah, ini tampilan sebelum ada data karena kita belum melakukan reload. Sekarang kita coba reload. Data yang telah tadi kita tambahkan akan tampil di bagian booking. Di sini tidak ada jadwal yang dapat diisi, berbeda dengan di backend. Di sini ada 2 jadwal yang terisi. Nah, ini juga akan kita bahas nanti ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah kategori. Nah, berdasarkan studi kasus yang saya ambil, kategori itu memiliki 2 jenis, yaitu umum dan pelajar, dengan harga yang berbeda. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita sudah mempunyai default data dari master kategori, karena di awal kita tadi menjalankan sebuah seeder. Ini tidak dapat dihapus dan tidak dapat diganti karena sifatnya memang mutlak berdasarkan studi kasus yang saya ambil. Tapi jangan khawatir, kalian masih bisa menambahkan kategori di sini. Kemudian di sini juga ada edit, tapi tidak ada hapus. Nah, jika kita menambahkan satu kategori lainnya, misalkan instansi, misalkan harganya di sini 200.000, tambahkan. Nah, data yang lainnya itu dapat dihapus kecuali yang ini. Tapi ini bisa diubah. Nah, diubahnya pun ini hanya mengubah harga saja, tidak bisa mengubah nama. Dan perlu diketahui, kalian harus menjalankan di awal seeder kategori ini. Kemudian cek juga di database kategorinya bahwa kategori umum itu memiliki ID 1 dan pelajar itu memiliki ID 2. Kategori ini juga berhubungan dengan halaman home di bagian pengisian jadwal. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada kategori yang kita ambil dari data master kategori. Nah, halaman ini akan kita jelaskan nanti. Selain memberikan pengaruh terhadap halaman ini, master kategori juga memberikan pengaruh ke master pengunjung. Pada saat kita ingin menambahkan pengunjung, di sini disuruh memilih kategori yang juga sama. Ini diambil berdasarkan data master kategori. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah data master pengunjung ya. Nah, sebetulnya data master pengunjung ini boleh diisi, boleh juga tidak ya. Karena ketika kita melakukan pengisian untuk membooking jadwal nanti, data pengunjung baru itu akan ditampung ke sini. Tapi jika memang ada pengunjung khusus atau langganan bisa diisi langsung, karena jika data pengunjung sudah ada di sini, maka ketika melakukan booking, kita tinggal pilih saja pengunjungnya. Seperti apa maksudnya? Kita coba. Nah, ini akan memberikan pengaruh ke halaman pengisian jadwal. Nah, jadi ketika data pengunjung sudah ada di data master, kita tidak harus mengisi ulang lagi. Jadi kita hanya tinggal melakukan checklist di sini, kemudian cari customer. Nah, ini kebetulan tadi baru ada satu. Jadi ada nama Oyon dengan tim Yonton. Kalau kita klik di sini, maka datanya akan diambil dan dimasukkan ke dalam form ini ya. Dan ini tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa diganti. Dan bisa dilihat di sini, saya menggunakan teknologi yang bernama Select2, di mana teknologi ini berfungsi untuk mencari opsi-opsi yang kita butuhkan secara real time. Nah, kebetulan saya hanya memiliki data satu. Saya akan coba menambahkan satu data lagi. Oke, kita coba cari customer di sini. Maka ketika kita mengetikkan ewok, maka data yang muncul adalah data yang memang memiliki karakter ewok ini. Sekali lagi, halaman ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kita selesaikan dulu pembahasan kita mengenai data master pengunjung ini. Selain memiliki fitur CRUD, master pengunjung ini juga memiliki fitur tambahan yaitu download PDF dan download Excel. Nah, di mana fitur ini sangat membantu pemilik untuk mengetahui siapa saja yang memang datang ke perusahaan penyewaan lapangan futsal untuk bermain. Kita coba di sini download PDF. Nah, tampilannya itu sederhana saja seperti ini. Di sini nama perusahaan, kemudian ada judul, kemudian ini tanggal di downloadnya, dan di bawah sini ada datanya dengan tabel berikut. Kemudian ada juga download Excel.
yang kurang lebih sama, hanya saja ini dalam bentuk Microsoft Excel dan formatnya ini bisa dilihat .xlsx ya. Selain itu, master pengunjung juga sebetulnya memiliki satu tambahan lain, yaitu customer dapat mengajukan kartu pelajar untuk mendapatkan harga sesuai kategori pelajar. Nah, ketika customer sudah mengajukan, nanti akan ada muncul di sini untuk meninjau apakah ingin diterima atau ditolak pengajuannya. Dan ini juga akan kita bahas nanti ketika kita membahas profile user dengan level customer. Sekarang kita lanjut ke data master galeri. Data master galeri ini hanya memiliki fitur CRUD ya, di mana isinya itu hanya gambar-gambar yang akan ditampilkan di dalam halaman front end sebagai info untuk customer yang memang ingin mengetahui kondisi lapangan di perusahaan tersebut, atau juga bisa yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita bisa choose file, kita pilih dulu gambarnya, ke picture. Nah, kebetulan saya di sini sudah mempunyai beberapa gambar. Kita coba. Di sini juga ada keterangannya untuk memberikan bahwa ini itu gambar apa. Gambar yang ada di sini ini tidak kita upload ke dalam database langsung karena itu akan memberatkan sekali database yang kita punya. Melainkan gambar ini kita masukkan ke dalam folder project kita, yaitu folder public, kemudian gambar. Nah, di sini ada gambar-gambar yang telah kita upload. Nah, jika kita mengedit atau menghapus salah satu gambar ini, maka gambar yang tadinya ada di folder akan dihapus juga dan digantikan oleh gambar baru. Misalnya di sini saya ganti gambarnya menjadi ini, misalnya, kemudian ubah data. Oke, data berhasil diubah. Nah, kita lihat di sini bahwa gambar yang tadinya ada sekarang menjadi hilang dan digantikan oleh gambar baru. Begitupun juga ketika kita ingin menghapus salah satu gambar, data di folder kita juga akan ikut terhapus, sehingga ini tidak akan memberatkan file manager project kita. Halaman ini berfungsi untuk memberikan info ke halaman front end untuk customer. Jika kita masuk ke dalam bagian galeri, kita sudah mempunyai dua gambar, di mana ini adalah gambar yang sama yang kita upload di dalam data master galeri ini. Selanjutnya, data master yang terakhir yaitu data master user. Ini adalah tampilan data master user, di mana kurang lebih sama seperti data master pengunjung yang mempunyai download PDF dan download Excel. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, fiturnya agak sedikit berbeda di daerah sini, di mana kita tidak mempunyai edit data karena informasi ini adalah informasi pribadi dan hak pribadi setiap user. Kita lihat di sini juga bahwa admin tidak dapat menghapus dirinya sendiri karena admin ini merupakan pemilik, dan juga admin tidak dapat merubah data operator karena biasanya pegawai itu sifatnya mutlak dan tidak berubah-ubah. Nah, sedangkan berbeda untuk customer ini dapat diubah tapi oleh dirinya sendiri di halaman front end bagian profile ya, atau edit profile. Kemudian untuk tambah usernya, di sini datanya ada nama lengkap, email, password, konfirmasi password, nomor telepon, dan juga level. Di sini akan kita coba misalnya namanya Rahmat, emailnya kita coba samakan dulu dan passwordnya 2 karakter. Kemudian kita coba daftarkan. Nah, ini adalah validasinya karena email ini sebelumnya sudah pernah didaftarkan, dan untuk password ini minimal harus 4 karakter. Nah, kita coba saja di sini. Rahmat Wijaya. Sini 1 2 3 4, yang gampang saja. Kemudian daftarkan user. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan admin baru.
Selanjutnya kita akan coba untuk download PDF dan download Excel. Nah, untuk download PDF kurang lebih seperti ini. Tampilannya sama seperti tadi ya. Ada nama perusahaan, judul laporan, tanggal di download, dan isi dari datanya itu sendiri. Kemudian download Excel juga kurang lebih sama seperti tadi, yang memiliki nama perusahaan, judul, dan tanggal di download, serta data-datanya. Jadi sampai di sini pembahasan untuk data master karena kita sudah membahas semuanya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu inti dari website aplikasi Futsal ini, yaitu pengelolaan halaman home di mana isinya kita dapat mengelola transaksi lapangan. Tapi kita tidak akan menggunakan akun ini, kita akan menggunakan akun dengan level operator karena memang yang seharusnya mengelola halaman home ini adalah operator. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa tombol data master di sini sudah tidak ada karena ini adalah level operator. Bahkan ketika kita mencoba mengakses master, maka kita akan langsung dikembalikan ke halaman ini. Kita mulai fokus untuk membahas halaman ini. Jadi halaman ini adalah pusat untuk mengelola transaksi seperti menambah transaksi, membatalkan, serta membayar transaksi. Halaman ini menampilkan jadwal yang sama dalam beberapa card yang dibedakan sesuai dengan jumlah lapangan. Jadwal yang dapat diisi adalah jadwal yang sesuai dengan waktu yang berjalan saat ini. Bisa kita lihat di sini, yang bisa diisi adalah jam 13.01 sampai jam 14.00. Sedangkan di sini adalah jam 10. Nah, kok ini beda gitu? Ini memang saya sengaja set bahwa sekarang itu adalah jam 13.30. Untuk merubah ini menjadi otomatis, saya sudah menyediakan pengaturannya. Nah, kenapa saya sediakan? Karena ini untuk mengecek bahwa aplikasinya itu memang berjalan gitu. Kalian bisa mengakses folder app, kemudian HTTP, kemudian time management. Nah, di sini saya sudah memberikan komentar ya. Matikan ini jika menyalakan waktu otomatis, yaitu waktu otomatisnya adalah yang ini. Dan yang ini penting, jam ini harus sama dengan jam yang di atas. Dan matikan ini jika menyalakan jam otomatis, yaitu yang ini. Saya pertegas di sini, jam ini harus sama dengan jam yang di atas. Ini kan jam ya, ini jam, ini menit, ini detik. Jika kita ngeset di sini jam 13, maka ini pun harus sama jam 13. Fitur ini penting sekali untuk debugging. Jika ini saya matikan, kemudian ini juga saya matikan, kemudian ini saya nyalakan, ini juga saya nyalakan, kemudian saya save. Jika kembali ke sini, maka bisa kita lihat di sini sekarang adalah jam 10.16. Dan jadwal yang bisa diisi adalah dari jam 10 ke atas ya. Lebih jelasnya saya contohkan seperti ini. Videonya sedikit terhambat, jam terus berjalan menjadi 11.17. Teman-teman semua jangan terfokus ke jam ini. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menggunakan waktu yang kita buat sendiri ya. Ini kita nyalakan keduanya, lalu ini kita matikan. Ini kita matikan. Ups, tadi saya lupa ini. Ini saya matikan, kemudian ini saya nyalakan. Kita set sekarang adalah jam 10.00. Ingat, ini harus sama. Ingat ya, sekarang adalah jam 10.00. Jadi, jadwal yang dapat diisi adalah jadwal yang mempunyai jam selesai maksimal lebih dari 30 menit dari waktu saat ini. Maksudnya gimana tuh? Sekarang kita lihat. Sekarang adalah jam 10. Sekarang adalah jam 10.00. Dan jam selesai adalah jam 11. Apakah jam 11 ini lebih dari 30 menit dari jam 10? Tentu saja iya, karena jam 11 ini lebih dari 60 menit ya, bahkan melebihi. Gimana kalau sekarang saya set jamnya adalah jam 10
10.30. Nah, hasilnya sama aja. Karena 10.30 sampai ke 11 itu hasilnya kurang dari 30. Atau jam 11 ini lebih dari 30 dari waktu sekarang. Nah, jika ini saya set misalnya 10.31, maka jadwal ini tidak dapat diisi. Karena jam 11 itu hanya lebih dari 29 menit dari waktu saat ini. Sederhananya begini, jika lapangan itu kosong, maka lapangan itu masih bisa diisi maksimal setengah jam lagi. Jadi customer itu bisa mengisi jadwal walaupun bermainnya hanya setengah jam begitu. Belum sampai di situ, kita set ini menjadi 10.05 deh. Ini lumayan banyak sekali validasinya ya. Nah, jika user mengisi jadwal berada pada rank jam saat ini, maka statusnya akan diubah langsung ke main. Jadi jika sekarang adalah jam 10.05, maka jika kita mengisi jam ini, halaman ini akan kita bahas nanti. Nah, jika waktu sekarang berada pada rank dari jadwal yang diisi, maksudnya ini sekarang adalah jam 10.05 dan jadwal yang diisi adalah 10 sampai 11. Karena 10.05 adalah bagian dari jam 10.01 sampai 11.00, maka statusnya langsung diubah menjadi main. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Kita coba lagi. Nah, keterangannya begini. Jika user mengisi jadwal yang lebih dari 1 kali jam saat ini, atau mengisi jadwal yang tersedia pada urutan teratas kedua, maka status langsung diubah ke dibayar, bukan bookingan. Nah, jadi begini, di dalam studi kasus yang saya ambil ini, bookingan itu hanya bisa dilakukan 2 jam sebelum bermain. Maka ini adalah waktu saat ini, di sini adalah 1 jam sebelum bermain, maka yang dapat di-booking adalah jadwal yang ketiga teratas atau jam 12.01 ini. Nah, sekarang kita coba lagi. Bisa dilihat di sini statusnya jadi belum dibayar dan ini engkong. Nah, maksud dari belum dibayar ini adalah booking ya. Karena saya ingatkan lagi, booking hanya bisa dilakukan 2 jam sebelum bermain begitu. Kemudian kita lihat di sini pada status yang belum bayar terdapat pilihan dalam aksi yaitu batal atau bayar. Nah, ketika kita menekan tombol batal, maka akan muncul nama dari customer, kemudian kategori, kemudian jumlah yang akan dibatalkan. Nah, begitupun juga bayar. Nah, bayar ini kurang lebih sama, hanya saja di sini berupa informasi yang berbeda yaitu jumlah yang harus dibayar dan tombol konfirmasi pembayaran. Nah, sekarang kita akan coba batalkan dulu. Nah, untuk yang batalkan ini ketika diklik batalkan, maka jadwal akan kembali kosong begitu. Dan kita akan coba lagi, buat lagi yang sudah ada saja. Jika kita melakukan bayar, lalu klik konfirmasi pembayaran, nah maka jadwal yang tadi sekarang statusnya dibayar. Dan ini hanya tinggal menunggu waktu untuk bermain. Nah, sebetulnya terdapat validasi yang lainnya juga, yaitu ketika waktu saat ini melebihi jam selesai, maka status yang main itu akan menjadi selesai begitu. Kita coba.
Misalkan di sini saya ganti jadi jam 11.05. Jangan lupa yang ini juga harus diganti. Kemudian jika ini saya reload, nah maka statusnya sekarang sudah jadi selesai, dan kemudian bisa dilihat di sini statusnya itu berubah jadi main karena jam 11.05 berada pada rank jam 11.01 sampai jam 12, maka statusnya berubah menjadi main secara otomatis. Begitupun seterusnya yang ini juga. Nah, kemudian akan saya coba lagi. Sekarang kita akan coba reaksi untuk status yang belum bayar. Dari aturan studi kasus yang saya ambil, booking itu dibayar maksimal 1 jam sebelum bermain. Jadi bookingnya bisa dilakukan minimal 2 jam sebelum bermain dan harus dibayar 1 jam sebelum bermain. Jadi jika kita pindahkan sekarang ke jam 12.05 begitu. Jika sekarang kita reload, maka data yang tadinya ada di sini sekarang menjadi kosong kembali. Nah, dan ini seperti bisa dilihat bersamaan dengan berjalannya waktu yang tadi sudah dibayar, yang ini sekarang sudah berubah menjadi main begitu. Satu lagi validasi dari halaman home atau pembookingan ini ya. Teman-teman coba perhatikan angka yang ada di sebelah sini, bahwa kita lihat di situ ada 6 dan 4, di mana 6 itu adalah ID dari jadwal dan 4 itu adalah ID dari lapangan. Kita buktikan di sini lapangannya mempunyai ID 4 dan ini adalah jadwal yang 6 jam 13. Sama ya. Sekarang artinya yang atas ini mempunyai ID jadwal 5 dan ID lapangan 4. Jika kita mencoba mengakses jadwal yang telah terisi, maka yang terjadi akan dikembalikan ke halaman ini. Kita akan coba di sini booking misalkan /5/4. Oke, ingat ini adalah jadwal dan ini adalah lapangan. Kita enter di sini. Nah, muncul notifikasi gagal, jadwal booking telah terisi, karena memang ini sudah terisi. Oke, selanjutnya kita akan bahas halaman isi jadwal ini. Nah, sebetulnya halaman ini sudah cukup saya jelaskan ya, tapi akan saya coba jelaskan lagi. Nah, di sini operator akan mengisikan nama dan nama tim, kemudian nomor handphone dan kategorinya, di mana kategori ini diambil dari tabel kategori yang sudah memiliki harga juga, dan harganya itu akan menyesuaikan dengan kategorinya ini sendiri begitu. Jika pelajar jadi harganya 120.000, jika umum harganya 150.000, jika instansi 200.000, sebagaimana yang tadi kita isikan di data master kategori. Jika customer sudah pernah berkunjung, kita hanya tinggal menceklis tombol ini, kemudian bisa dicari di sini namanya mau siapa. Misalkan saya kasih Stefano, maka otomatis yang muncul adalah nama yang mempunyai karakter Stefano ini. Jika ini saya klik, nah maka akan langsung otomatis mengambil data dari master pengunjung yang ditaruh di sini namanya. Kemudian ketika ini saya klik selesai, nah maka oke, sebelum lanjut ada ralat dulu sedikit. Jadi langsung masuk yang dapat di booking transaksi itu minimal 90 menit sebelum bermain dan harus dibayar 1 jam sebelum bermain. Jika booking tidak dibayar 1 jam sebelum bermain, maka bookingan akan otomatis dibatalkan. Nah, intinya yang dapat di booking itu adalah jadwal yang ketiga dari urutan yang dapat diisi. Begitu. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, ini akan masuk ke jenis bookingan atau tadi statusnya belum bayar. Jadi seperti itu untuk pembahasan mengenai halaman home ini. Sekarang kita akan lanjut ke laporan. Kita bisa lihat di sini kita mempunyai 2 transaksi selesai dan 1 transaksi main, kemudian dibayar juga 1, dan batalnya juga tadi beberapa kita sudah punya transaksi yang batal ya. Sekarang kita bahas laporan. Nah, jadi semua transaksi yang terjadi tadi akan masuk ke halaman laporan. Seperti yang dilihat di sini, kita mempunyai status di sini selesai, kemudian ada yang sedang bermain, ini dibatalkan, dan yang baru dibayar,
Dibayar ini artinya masih dalam proses ya, belum selesai. Nah, kita lihat di sini juga ada banyak sekali pilihannya. Kita bisa melihat jam tersibuk. Nah, jadi jam ini di jam ini diatur berdasarkan jumlah transaksi yang selesai. Nah, kebetulan kita hanya baru mempunyai 2 transaksi yang sudah selesai, yaitu pada jam 10 dan jam 11 sampai 12 begitu. Dan di sini ada jumlahnya, jam tersebut sudah berapa kali pernah dimainkan begitu, dan diurutkan sesuai yang terbesar sebetulnya. Tapi karena kita mempunyai data yang sama, jadi maka yang tampilnya ya sama begitu. Kemudian ada lapangan teramai. Nah, di sini kebetulan transaksi selesainya baru 1 ya, lapangan 1 saja. Tadi kita belum punya. Nah, kalau kita lihat di sini kita belum punya lapangan kedua yang selesai. Nah, karena ini dibatalkan jadi tidak masuk ke sini. Kemudian ada customer tersering datang. Nah, ini juga diambil berdasarkan kedatangan customer itu gitu. Jadi si Nono ini, si Stefano ini sudah 3 kali datang gitu. Nah, kita juga bisa melakukan download PDF pada setiap laporan di sini. Jika kita lihat di sini isinya kurang lebih sama ya seperti download PDF yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada download Excel juga. Sini. Oke. Sini sama juga. Close saja. Kemudian lapangan teramai sama juga, dapat download PDF dan download Excel. Kemudian jam tersibuk juga sama. Kemudian transaksi kita bisa melihat ada perbedaan, yaitu download by date. Ketika kalian pertama kali membuka laporan ini, maka tampilan di sini adalah semua laporan dan tidak mengacu pada form atau tanggal yang ada di sini. Maksudnya gimana? Saya akan coba merubah 3 data ini menjadi tanggal 18 dengan merubahnya secara paksa di database. Bisa teman-teman lihat di sini kita sudah mempunyai 3 buah data dengan tanggal yang berbeda. Nah, jadi ketika kita pertama kali membuka halaman ini, maka yang tampil adalah semua laporan. Tapi ketika kita sudah menyortir atau memberikan perubahan pada salah satu form yang ada di sini, maka data yang ditampilkan akan mengikuti sesuai form tanggal yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada download. Nah, download ini tidak mengacu pada apa yang ditampilkan di sini, melainkan mengacu pada form yang ada di sini. Jadi ketika ini saya tekan download, maka yang dihasilkan adalah tanggal 18 semuanya. Karena di sini kita menyortir dari tanggal 18 sampai 18. Ataupun dari tanggal 17 sampai 18 itu pun sama datanya. Nah, tapi jika ini kita reload kan kita menampilkan semua data. Kan data yang tampil adalah semuanya ya. Tapi ketika kita download di sini, maka yang tampil adalah tanggal 19 saja. Bisa dilihat di sini, ini adalah tanggal 19. Karena apa? Karena download ini mengacu pada tanggal yang ada di sini, bukan pada tanggal yang ada di sini. Gitu, teman-teman. Untuk laporan download by date. Dan fitur terakhir yaitu fitur grafik pendapatan. Nah, bisa kita lihat di sini, selain saya merubah tanggal, saya juga merubah lapangan di sini menjadi lapangan 2 yang tadinya ini adalah lapangan 1 ya. Nah, sekarang kita akan melihat grafik pendapatan. Grafik pendapatan ini bersifat online dan menampilkan jumlah pendapatan per bulannya berdasarkan lapangan. Nah, jadi di sini kita mempunyai lapangan 1 dan lapangan 2, yaitu lapangan 1 yang warna biru dan 2 ini warna merah. Jika kita taruh kursor kita di sini, lapangan 2 ini memiliki total pendapatan pada bulan Juni yaitu 150, dan untuk lapangan 1 itu 120.000. Grafik pendapatan ini juga ditampilkan selama 1 tahun ya. Jadi cukup lama waktunya. Cukup seperti itu mungkin untuk pembahasan back end. Dan selanjutnya kita akan membahas front end, di mana
front end ini juga merupakan inti dari website aplikasi futsal ini. Oke, kita sekarang mulai pembahasan mengenai halaman front end dari website aplikasi futsal ini. Halaman ini terdiri dari landing page yang dibagi dalam 4 bagian, yaitu home, booking, gallery, dan kontak us. Dan selanjutnya ada history transaksi di sebelah sini dan juga pengaturan profile akun yang akan muncul jika kita sudah melakukan login. Di sini terdapat tulisan booking gratis, kemudian booking tanpa DP, dan dapatkan fasilitas lengkap saat bermain. Kemudian terdapat 2 tombol, yaitu login yang akan mengarah ke halaman login, dan juga ada tombol booking sekarang yang akan mengarah ke bagian booking. Jika kita klik di sini, kita lihat saya sudah menambahkan beberapa jadwal lagi di sini. Kemudian ada galeri yang gambarnya diambil dari data master galeri. Kebetulan saya baru cuma punya 2 gambar. Kemudian ada kontak us untuk diisikan info mengenai developer ataupun perusahaan, tergantung info apa yang dibutuhkan. Sekarang kita coba ke booking sekarang. Nah, di bagian booking ini jadwal yang dapat diisi adalah minimal 2 jam sebelum bermain. Berbeda dengan pengelolaan transaksi yang ada di backend, itu hanya 90 menit sebelum bermain. Sedangkan di sini adalah 2 jam sebelum bermain. Itu adalah minimalnya. Contoh seperti ini. Waktu yang saya set adalah sekarang jam 12.01. Maka yang dapat di booking adalah jam 15. Tapi jika sekarang saya set adalah jam 12.00, maka yang dapat diisi adalah jam 14. Kalau tadi 15, sekarang 14. Karena hitungannya begini. Apakah jam 12.00 kurang dari 2 jam dari jam 14? Pas ya, 2 jam dari jam 12 ke jam 14.01 itu jaraknya 2 jam. Tapi ketika saya set di sini 01, maka yang dapat diisi adalah jam 15 dan yang ini sudah terlewat. Kenapa? Karena jam 12.01 ke jam 14 hasilnya kurang dari 59 menit. Maka yang dapat diisi adalah jam 15. Untuk masalah waktu sampai di situ, sekarang kita lanjut ke booking. Nah, booking ini memiliki cukup banyak validasi juga. Ketika kita klik booking tapi kita belum melakukan login, maka kita akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Sekarang kita coba login. Oke teman-teman, saya membuat video ini ngaret 2 hari, dimana tadi adalah tanggal 19, kemudian sekarang sudah tanggal 21. Jadi transaksinya akan sedikit berbeda, yang tadinya ada 2 jadwal yang terisi sekarang akan hilang karena sekarang adalah tanggal 21. Kita lanjutkan saja teman-teman. Di sini kita login menggunakan akun yang telah kita buat dan masukkan passwordnya, jangan lupa. Oke, kita sudah masuk. Bisa dilihat teman-teman, di sini tidak ada tombol login lagi. Di sini ada tombol history booking, kemudian di sini ada nama akun yang kalau kita diklik akan mengarah ke profile. Jika kita melakukan booking setelah login, maka pertama-tama kita akan disuruh melengkapi profile dulu agar kita tidak mengisi data diri secara berulang kali. Jadi saya sediakan validasi di sini untuk melengkapi profile. Jika kita klik, kita akan masuk ke sini. Dan di sini kita sudah mempunyai foto ya. Saya kebetulan kemarin sudah coba-coba mengisi foto. Kemudian kita akan ganti ke ini aja nih, bocil yang lagi ngerokok nih, bandel memang tuh bocil. Kemudian isikan nama tim. Nah, sebetulnya ini awalnya kosong ya, tapi karena saya sudah pernah mengisi jadi tidak kosong. Simpan profile. Kemudian profile berhasil diubah. Nah, setelah itu kita akan melakukan booking di sini. Kita klik booking di sini, akan muncul namanya siapa, kategorinya umum, jumlah yang harus dibayarnya adalah 150.000. Jika kita klik booking sekarang, maka akan langsung diarahkan ke history booking, di mana di sini ada namanya.
ada nama pengguna, kemudian di sini belum bayarnya adalah 1, kemudian di sini peringatan, tunjukkan struk pembayaran saat bayar ke kasir. Nah, ini dia ya, struk pembayarannya. Nah, jadi di sini ada tulisan merah ya, harap bayar sebelum jam 14.01 atau transaksi akan dibatalkan. Bisa kita lihat di sini adalah jam 15.01 bookingannya. Seperti yang saya bilang bahwa booking itu harus dibayar 1 jam sebelum bermain, maka jam 14.01 adalah jawabannya. Kemudian di tampilan history booking ini juga ada bagian history. Jika kita klik lihat, maka sebenarnya akan muncul history booking apa saja yang telah kita lakukan. Kita coba saja dulu untuk membatalkannya. Nah, satu transaksi berhasil dibatalkan. Jika kita klik tombol lihat, maka akan masuk ke sini. Oke, kita akan coba sekali lagi booking di lapangan 2 jam 16 misalnya. Kita klik booking, maka sama saja, yaitu pembayarannya harus 1 jam sebelum bermain dan dibayar di lapangan. Jika kita lihat di sini, kita sudah mempunyai history juga yang tadi ya. Kemudian transaksi ini juga saling berinteraksi dengan backend, yaitu ini ya, dimana sekarang adalah masih kosong karena belum kita reload dulu. Sekarang maka masuk ke jam yang telah di booking. Kemudian di sini ada bayar, kemudian ada batal. Nah, kalau sudah begini sama saja dengan pembahasan sebelumnya mengenai halaman ini. Kemudian satu lagi dan terakhir ya, the one and only, di halaman profile. Kemudian di sini ada edit password lama, password baru, konfirmasi password ya. Nah, yang tadinya 12345 12345 sekarang adalah 1234556 konfirmasi password. Nah, jika sudah, maka akan disuruh untuk melakukan login kembali. 6. Lihat di sini login. Nah, kemudian di sini ada fitur spesial yaitu ajukan kartu pelajar. Nah, di mana upload kartu pelajar ini akan muncul ketika sudah melengkapi profile tentu saja ya. Nah, fungsinya untuk apa di sini, yaitu untuk mendapatkan harga sebagai pelajar ya, yaitu 120. Kalau umum kan 150 ya. Kalau pelajar 120. Kita pilih saja gambar kartu pelajar kita ya. Kita masukkan yang masal aja dulu contohnya. Kemudian open, upload kartu pelajar berhasil diajukan. Oh ya, di sini juga ada booking selesai dan booking batal. Jika sudah seperti ini, gimana dong? Kita lihat di booking sekarang. Jika kita klik tombol booking lagi, statusnya masih umum, kategorinya masih umum ya. Karena apa? Karena kita harus menunggu di ACC dulu oleh admin, dimana yang bisa menyetujui adalah pemilik, karena ini sangat sakral ya, jadi gak boleh pegawai sembarangan meng-ACC kartu pelajar begitu. Kita coba login dengan admin, yaitu Farhanisa 10, kemudian 1234. Kita masuk. Nah, ada di mana? Di master pengunjung. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini kita bisa melihat ada tombol lain yaitu tinjau. Nah, kita coba saja ke sini. Nah, di sini ada gambar kartu pelajarnya, mau diterima atau ditolak. Kita coba terima saja si coba user ini. Oke, sudah diterima dan sudah berubah menjadi pelajar. Jika kita reload di sini, kemudian kita klik tombol booking lagi, maka kategori sudah menjadi pelajar dan jumlah yang harus dibayar adalah 120.000.
Jadi itulah tadi teman-teman tutorial atau demo dari website aplikasi futsal ini. Sejauh ini website ini berjalan dengan baik. Jika teman-teman menemukan bug, teman-teman bisa kontak saya ke nomor atau email yang saya taruh di deskripsi. Dan jika teman-teman tertarik, teman-teman dapat menghubungi WhatsApp saya yang saya taruh di deskripsi video ini. Dan ingat, harga aplikasi ini sangat murah sekali teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Ayo dibeli sekarang juga. Dan teman-teman dapat mendapatkan manfaat yang sangat banyak sekali.